Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita bisa berjumpa kembali di dalam majelis al-ilmi. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis Bulughul Maram yang kemarin sampai pada hadis yang kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La yaghtasilu ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun. Akhrajahu Muslim walil Bukhari La yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi. Wali Muslim seperti itu, wali Abu Dawud wala yaghtasil fihi minal janabah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian mandi di dalam air yang tenang dalam keadaan junub. Artinya adalah air ini air yang sedikit, air yang tidak mengalir. Dalam kondisi keadaan junub. Junub ini dirinya terhalang untuk dapat melaksanakan ibadah khususnya seperti sholat, seperti membaca Al-Quran, seperti tawaf. Karena ada halangan yang menjadikan dirinya ini dilarang. Lah junub ini salah satunya adalah disebabkan karena keluarnya air mani atau haid atau wiladah, lahiran. Nah, ketika seseorang keluar air mani, entah melalui mimpi atau melalui berhubungan badan kepada istri, atau karena dikeluarkan, dipaksa untuk keluar, sehingga ada proses keluarnya air mani ini, maka dia diwajibkan untuk mandi junub. Ini ada satu unik, ada pertanyaan unik. Tetangga ini tiba-tiba tergopoh-gopoh tanya sama istri. Pertanyaannya begini, Bu, kalau kita ini sudah menikah, terus kemudian berhubungan badan sama suami, karena yang bertanya ini perempuan, apakah wajib mandi?
setahu saya tidak wajib mandi. Karena yang wajib mandi itu kalau belum menikah. Ngertos ya maksudnya gitu, Pak? Jadi ada masyarakat yang awam memahami bahwa mandi wajib itu bagi yang belum menikah. Kemudian hubungan badan. Tapi kalau sudah menikah, tidak perlu mandi kalau berhubungan badan. Nah, ini pemahaman yang salah. Tapi ya dimaklumi karena memang masyarakat awam. Kemudian istri saya bilang, ya harus mandi, Bu, kalau setelah berhubungan badan walaupun sudah menikah. Nah, kalau pertanyaannya adalah apakah wajib mandi ketika suami istri ini berhubungan badan tanpa mengeluarkan air mani? Kan begitu. Nah, ini pertanyaannya dijawab tetap wajib walaupun tidak keluar air mani. Begitu. Nah, kemudian hukum orang yang berhubungan badan yang tidak sama suami atau tidak sama istri. Nah, kalau hukumnya ini kan dibagi menjadi dua. Yang pertama hukum toharonya, maka dia tetap wajib mandi karena berhubungan badan ini. Kemudian ada memiliki hukum tersendiri, yaitu dia melakukan satu dosa besar, yaitu perzinahan. Nah, ini tentu hukumnya masuk kepada ranah jinayat. Kita tidak membahas itu. Jamaah yang insya Allah dirahmati, diberkahi oleh Allah. Junub ini adalah hadas yang terjadi akibat hubungan seks atau keluarnya sperma. Kemudian cara mensucikannya adalah dengan mandi. Cara mensucikannya dengan mandi. Tidak cukup dengan wudhu. Tidak cukup dengan berwudhu. Jamaah yang insya Allah dirahmati, diberkahi oleh Allah. Ya. Nah, ada satu riwayat. Ada sahabat ini sedang dalam safar atau perjalanan. Kemudian dia ini mendapatkan luka yang parah. Kemudian sahabat ini junub, entah karena mimpi. Nah, kemudian sahabat ini bertanya kepada sahabatnya yang lain, apakah bagi saya ini wajib mandi atau tidak? Karena saya saat ini sedang kondisi luka. Entah karena sabetan pedang, karena mungkin habis perang atau bagaimana. Nah, cuaca di sana itu kan cuaca yang dingin dan keras. Nah, kalau kemudian terkena air itu semakin memperparah. Nah, sahabat ini kemudian, ya kamu, karena pengetahuannya itu kalau dia hadas karena keluar air mani, maka wajib baginya wudhu. Betul, wudhu. Kepalanya atau apanya begitu, wallahu a'lam. Terus akhirnya meninggal dunia karena rasa sakit yang menambah. Diadukanlah sama Nabi bahwa tidak begitu. Di setiap kewajiban itu diiringi dengan keringanan. Dan kita ketika dalam kondisi tertentu yang menemukan satu permasalahan
maka jangan terlalu saklek. Harus betul-betul dipahami situasinya. Dan ambillah yang paling ringan, sehingga ada solusi yang bisa diambil dan kemudian menjadi dirinya itu mudah. Ad-dinu yasiru, agama itu mudah. Jangan menjadi orang yang mempersulit, sehingga bisa jadi orang tersebut ini memiliki kekecewaan, memiliki kebencian terhadap agama. Jangan keras-keras. Harus betul-betul ditakar. Ada satu contoh misalkan begini. Ustadz, saya ini pernah jadi imam sholat maghrib. Sholat apa? Sholat maghrib. Sholat maghrib niku 3 rakaat. Gitu Pak. Lah dia rakaat kedua ini yang harusnya duduk tahiyat awal, dia berdiri. Lah jamaahnya ini juga bingung, ya ikut berdiri. Lah imam ini kreatif, punya ide, punya inisiatif. Ya wis, karena aku tidak memberikan tahiyat awal di rakaat kedua, saya akan berikan tahiyat awal ini di rakaat ketiga. Jadi pas rakaat ketiga harusnya selesai, dia rakaat ketiga ini dijadikan tahiyat awal, kemudian ditambah 1 rakaat. Jadi maghribnya itu 3 rakaat. Saya itu melakukan itu, Ustaz. Itu bagaimana hukumnya? Maka lihat dulu yang bertanya itu. Nah kalau saya bilang ya jelas nggak boleh itu. Wah, berarti aku ini salah. Takutnya itu nanti ada kekecewaan, ada trauma yang kemudian diwegah imami meneh. Kan gitu kok, gitu. Padahal dia mungkin satu-satunya yang dipercaya. Ya akhirnya saya bilang, betul itu. Yang jenengan putuskan pada saat itu adalah satu kecerdasan. Saya bilang gitu. Kenapa? Daripada dia kemudian berdiri terus bingung, iki aku piye? Iki aku piye? Kan malah nggak selesai-selesai sholatnya. Ya wis, ide kreatifnya itu kemudian muncul. Gitu. Tapi tidak boleh diulangi. Saya bilang begitu. Tidak boleh diulangi. Itu salah. Tapi posisi sholatnya itu apakah sah? Insya Allah sah. Ya daripada panjenengan kemudian berdiri terus. Ya aku kiko, iya rokat. Malah kacau. Kan gitu. Ya sudah. Itu insya Allah diterima. Insya Allah. Saya juga tidak tahu Allah. Nah, ketika kemudian ilmu ini sudah sampai, ya, bahwa tetap rokaat ketiga yang menjadi rokaat terakhir. Tidak boleh ide kreatif kemudian ditambah. Nah ini ya macam-macam permasalahan orang awam. Tinggal kita kemudian memberikan sesuatu yang seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat. Ada sahabat namanya Abu Bakrah, bukan Abu Bakar, Abu Bakrah. Abu Bakrah ini entah ada apa, ada permasalahan apa sampai kemudian terlambat sholat. Nah, kemudian dia mendapati Rasulullah itu dalam kondisi ruku. Dipahami olehnya, ruku itu nggak terlambat, gitu loh. Nek makmum kemudian terlambat, tapi masih menangi imam ruku. Nah itu orang terlambat. Nah, misalnya dia ruku bersama imam itu gak terlambat. Nah posisinya itu si Abu Bakrah ini masih berada di luar. Akhirnya dia ruku di luar. Wedimir orang menangi. Terus sambil jalan, ruku sambil jalan. Maju.
masuk kepada soft. Lah namanya Nabi dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi kemudian bertanya, sopo mau sing rukuk sambil jalan? Tentu nggak berani sing apa namanya ngapusian gitu. Kulo Nabi. Apa kemudian Nabi ini menyampaikan kepada Abu Bakar ini? Beliau menyampaikan, Zadakallahu khirsak. Semoga Allah menambah semangatmu dalam ibadah. Wala ta'ud, tapi ojo dibaleni kan. Nah itu salah, tapi jangan diulang. Abu Bakar kemudian mengambil hikmahnya begini. Aku ditegur di depan umum tapi tidak menyakiti gitu. Ini sifat kecerdasan daripada Nabi Muhammad SAW. Nah satu cerita lagi. Apa cerita terus Pak ya. Kain kerasan. Tapi ceritanya orang hapus. Ya sedang dalam kondisi gini. Kumpul-kumpul begini. Kemudian tercium bau khas kentut. Wah ini kemudian para sahabat ini, sopo iki sing kentut iki. Sopo iki kan gitu. Setiteni, engko nek ngadeg berarti dhek iki sing kentut kan gitu. Nabi juga mencium, tapi Nabi tidak mempermasalahkan. Tapi para sahabat itu mempermasalahkan karena begini, kok iso-iso nih, ono Nabi kok gini-gini, ono Nabi kok kentut, kok gak sopan sekali ya. Kemudian Nabi pada akhir kumpulan begini, yang batal silakan berwudu. Yang tidak batal, tidak berwudu juga tidak apa-apa. Aku tidak batal, tapi aku mau berwudu. Nah, gitu. Akhirnya ada sahabat-sahabat yang kemudian melu Nabi. Nabi aku juga gak batal, aku tak ikut wudu. Karena ikut Nabi. Raketok akhirnya. Kak gonanya. Nah ini kecerdasan. Kecerdasan di dalam menanggapi seseorang. Supaya tidak sakit hati dan supaya tidak tidak kecewa. Hal sesepele itu dalam penyikapan itu ya, harus betul-betul dijaga perasaan. Jamaah yang insya Allah dirahmati, diberkahi oleh Allah. La yaghtasil ahadukum fil ma'id daim. Jangan mandi di air yang daim. Daim itu diam. Diam artinya volumenya sedikit. Volumenya sedikit. Dan kita tidak tahu air ini sebelumnya dipakai siapa dan dipakai apa saja. Atau terkena apa saja. Kalau di rumah bagaimana Ustaz? Kalau di rumah tidak apa-apa. Karena kita memiliki keyakinan bahwa air yang saya simpan di rumah ini betul-betul terjaga. Gitu loh. Tapi kalau air ini mungkin berada di jalan, mungkin berada di kalau zaman dulu itu kan ada legokan gitu. Yang kita tidak tahu air ini habis dipakai apa, dipakai siapa. Terus kemudian kita kondisinya junub, maka sebaiknya memang dihindari untuk itu. Tapi kalau airnya itu banyak, apalagi mengalir, maka silakan digunakan untuk bersuci. Atau dipakai untuk mandi.
Akhrajahu Muslim wali Bukhari la yabulanna ahadukum. Nah ini juga satu larangan lagi. Jangan kemudian melihat air yang kecil, yang sedikit, yang tergenang, yang tidak mengalir, terus kita kencing di situ. Nah ini tidak boleh. Karena kita tidak tahu air itu akan dimanfaatkan oleh siapa. Mungkin dipakai minum kambing mungkin, atau dipakai minum burung mungkin, atau dipakai oleh orang yang sedang perjalanan mungkin dipakai untuk minum dan lain sebagainya. Ini ada larangan. Laya bulanna. Berarti berak nggak apa-apa Ustaz, ya begitu cara berpikirnya. Nek kalau pipis aja nggak boleh ya berarti berak juga nggak boleh gitu loh. Meludah juga nggak boleh gitu. Makanya dulu itu ada biasanya jangan meludah di ini, nanti tidak bibirnya sumbing dan sebagainya. Ya itu memang gen meden-medeni. Jangan meludah nanti tidak malah apa begitu nanti kalau pas pulang. Itu gen meden-meden. Nah, jamaah yang insya Allah dirahmati, diberkahi oleh Allah. Ini adalah hadis tentang air yang diam. Tapi kalau kita memiliki keyakinan, nah lagi ya, memiliki keyakinan. Tadi kemarin dengan kita mencium tidak tidak berbau, kemudian dirasa tidak ada rasa, terus warnanya jernih, terus kita cek di situ tidak ada bangkai dan lain sebagainya. Nah kalau kita memiliki keyakinan demikian ya silakan. Mungkin semalam habis hujan deras dan lain sebagainya. Begitu. Jadi asasnya itu adalah yakin. Tapi kalau kemudian air ini kok tercium sesuatu yang aneh, walaupun kelihatan jernih, maka yang aneh yang membuat kita ragu, maka tinggalkan. Paham sih? Yeah. Wa an rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasilal mar'atu bi fadlir rajuli awir rajulu bi fadlil mar'ati wal yaghtarifa jami'a. Artinya adalah salah seorang laki-laki menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, melarang seorang istri mandi dengan air bekas mandinya suami. Atau sebaliknya, seorang suami mandi dengan air bekas mandi istrinya. Melainkan hendaklah keduanya mengambil bersama-sama, barengan. Nah, ini ada sunahnya. Maksudnya bagaimana? Nah, begini kita lihat kondisi wilayah tersebut. Kemungkinan yang dimaksud dengan fadl di sini adalah sisa, di mana air itu dipakai mandi tapi bekasnya masih ditampung, karena memang kondisinya susah air. Jadi air yang sisa buat mandi ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk cuci kaki, cuci tangan, dan lain sebagainya. Karena saat itu nggak pakai sabun juga kan gitu. Jadi nggak muntung gitu. Karena memang kondisi wilayah yang gersang. Jadi bagi mereka air itu sangat mahal. Tidak seperti di sini, Janti begitu misalkan. Nah itu air dibuang-buang tetap muncul lagi. Nah ini yang dimaksud tidak boleh. Karena sebagian mazhab itu begini. Air yang digunakan untuk bersuci, nah ini air pertama ini suci, kemudian mengaliri, nah ini sudah tidak boleh digunakan bersuci, walaupun tidak berubah.
dicium ya tidak ada baunya, dirasa ya nggak ada rasanya, terus kemudian jernih tetap jernih, tapi sudah tidak boleh. Namanya mustakmal, air yang sudah kepakai untuk bersuci. Nah ini yang dimaksud demikian. Jadi tidak diperbolehkan menggunakan air bekas mandinya istri yang kemudian ditampung lagi itu terus dibuat mandi. Ini yang dimaksud demikian. Tapi saya rasa di sini nggak mungkin begitu ya Pak ya. Tidak mungkin. Kalau toh mungkin, kalinya tidak mungkin kan gitu. Kalau toh mungkin ya tidak. Tapi suatu saat nanti wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam yang katanya nanti sebelum munculnya Dajjal ya toh, terus air itu menjadi ditahanan gitu, tidak keluar. Nah, mungkin saat itu menjadi mungkin. Mungkin saat itu menjadi mungkin, tapi saat ini tidak mungkin. Ya kita beroptimis saja. Sama yang insya Allah dirahmati, diberkahi oleh Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Akhrajahu Muslim. Wa fi lafdin lahu falyuriqhu. Atau ukhrahunna au ulahunna. Artinya begini. Sucinya ina itu wadah bejana yang biasa digunakan untuk menampung air. Entah buat nyuci, buat minum, buat mandi, pokoknya bejana. Sucinya wadah salah seorang di antara kalian apabila terkena walagho. Walagho atau dijilat anjing, kan gitu ya. Seekor anjing menjilat di dalamnya. Wadah ini. Terus dijilat sama anjing. Cara untuk mensucikan wadahnya. Kalau airnya tentu dibuang. Airnya tentu dibuang dan kemudian cara bejananya ini supaya dapat digunakan kembali untuk menampung air dan airnya nanti berstatus suci. Karena air itu belum dikatakan statusnya suci jika ember atau bejana ini belum dilakukan penyucian seperti yang dimaksud oleh hadis. Apa itu? Yang pertama adalah dibasuh sebanyak 7 kali. Dibasuh sebanyak 7 kali. Salah satunya dengan debu, bituro, dengan tanah. Di awal atau di akhir terserah. Sebaiknya di awal. Karena yang 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada yang bertanya. Kalau pakai sabun, Ustaz. Nah gitu ya. Kalau pakai sabun, Ustaz. Boleh apa tidak? Dengan teknologi modern dan sebagainya, ada yang menyatakan boleh. Ketika sudah terlihat ada perbedaan. Ada perbedaan. Ketika wadah tersebut terjilat anjing di di mikroskop. Oh ini ya betul. Terus kemudian pakai sabun terlihat ada perubahan sama seperti sama seperti ketika dibersihkan dengan tanah itu ada perubahan yang sama. Nah, itu kemudian ada yang menyatakan boleh. Tapi
untuk apa ya, menghilangkan was-was terhadap agama. Ya wis ngene wae kan gitu. Ya wis ngene wae. Toh lemah itu ora susah ditoleki. Gitu Bang. Banyu yo ndak usah. Supaya ada gini loh. Ada ikatan pelaksanaan perintah Nabi. Jadi ada sunnah yang kita lakukan gitu loh. Ada satu apa namanya? Satu ketaatan kita kepada Nabi dengan perintahnya bukan. Gitu. Walaupun ada sabun yang berkualitas tinggi dan lain sebagainya, tapi lebih nikmatnya meniru Nabi. Sesuai saran Nabi. Begitu. Tapi ada pertanyaan juga begini. Ustadz, ini ada pertanyaan, asli pertanyaan. Ustadz, saya itu pernah melihat jualan mie ayam. Nah biasanya jualan mie ayam keliling ini Pak. Itu kan terus nggawa ember yang isinya air bersih. Orangnya enggak tahu, yang tahu saya gitu. Yang tahu saya. Dari kejauhan saya melihat bahwa air itu dijilat sama anjing. Terus statusnya gimana? Ya jelas tidak boleh itu. Lah panjenengan kemudian tahu itu dikasih tahu enggak? Enggak, saya enggak ngasih tahu. Oh ya itu masalahnya. Nah terus ya jualan mie ayam itu gimana? Ya karena enggak tahu ya sudah kan gitu. Apa yang kita hukumi orang enggak tahu? Oh jualan mie ayam tiba-tiba besoknya diviralkan. Nah, ini apa atau begini ya kalau misalkan di video ada anjing yang kemudian menjilati ember bersihnya itu di video. Enggak dikasih tahu, cuma di video saja. Tahu-tahu besoknya sudah viral. Orang-orang pada nggak mau beli, pada protes. Oh, ini jorok, ini kan salah. Akhirnya nggak payu, gitu. Karena sudah diviralkan, tidak boleh. Nah yang tahu ini, dia segera memberitahu. Bagaimanapun yang bakul mie ayam ini, dia tidak tahu. Mungkin dia sedang ngambil mangkok di dalam, atau mungkin sedang ngambil bawang di dalam, atau mengambil sotil di dalam, kan tidak tahu. Nah yang orang yang tahu ini yang punya beban. Nah ini, punya beban. Kalau dibiarkan dialah yang berdosa. Kalau tidak dibiarkan ya maka harus manro'a minkum mungkarun kan begitu. Tapi tidak boleh dengan hati di situ. Harus diberitahu dengan baik. Jamaah yang insya Allah dirahmati, diberkahi oleh Allah. Kita lanjut. Wa Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hiyal hirrah. Innaha laisat binajasin innama hiya minat tawafina alaikum. Nah, ini ada yang bertanya tentang kucing. Dengan kasus yang sama seperti anjing menjilati wadah. Kemudian Nabi bertanya, innaha laisat binajasin. Sesungguhnya kucing itu tidak membawa najis. Jadi bekas jilatannya kucing itu di bejana itu tidak harus kemudian disuntak. Tidak apa-apa. Artinya air itu dapat digunakan untuk bersuci. Kalau jijik ya tinggal dibuang. Kalau misalkan itu darurat tidak ada air lagi ya sudah dimanfaatkan. Toh itu hadisnya ada. Gitu. Atau kemudian makan bareng kucing misalkan. Ya tidak apa-apa. Kenapa? Innama hiya minat tawafin. Karena kucing ini hidupnya di sekitaran kita. Pola itu kita tahu.
apalagi kucing yang memang dirawat. Tapi kalau kita betul-betul tahu, betul-betul memiliki pengetahuan, ini kucing habis makan tikus misalkan, dan mulutnya masih ada darah-darah tikus misalkan, kemudian jilati bejana itu, nah pengetahuan itulah yang kemudian menjadikan kita harus membuang air itu. Karena kita memiliki pengetahuan, ada darah di situ. Yang mana darah itu hukumnya najis. Itu ya Pak. Kemudian para ulama sebagian mengkiaskan. Nah kalau ada air minum yang lupa tidak ditutup, kemudian ada tikus yang jilat atau tikus yang minum gitu. Nah ini gimana hukumnya? Nah, tikus ini kan dibagi menjadi dua. Tikus yang memang kita tahu tempatnya itu di got, di sampah, atau tikus yang memang hidupnya di genteng-genteng ini kan. Nah kalau tikus yang hidupnya di sekitaran rumah, artinya dia kita tahu pola gitu kan. Nah ini disamakan seperti kucing. Tapi kalau tikusnya gede, kotor, nah ini tidak digolongkan demikian. Begitu. Ya. Wallahu a'lam. Ini terkait dengan air, Pak. Jika air tadi terjilat oleh anjing, maka air ini dibuang. Tidak boleh digunakan bersuci. Tapi kalau hanya kucing atau tikus rumah, tidak apa-apa. Kalau memang itu satu-satunya air. Satu-satunya air, darurat. Kalau dibuang eman-eman. Tapi kalau misalkan merasa jijik dan malah kepikiran terus sholatnya nanti, iki mau bangun jilat kucing, sahora lah. Ini yang malah yang sebenarnya sudah jelas kita pernah pengajian ini gitu, malah kepikiran begitu. Tapi kalau stok airnya banyak ya silakan dibuang saja gitu supaya tambah yakinan gitu. Tapi dengan setelah pengajian ini akhirnya punya air yang kita tahu dijilat kucing atau diminum kucing, selaku lagi aku mau berpengajian jadi ini oleh gitu kan, gitu. Nih, monggo. Ini pembahasan air kalau di wilayah kita airnya itu melimpah. Tapi kalau air ini dibahas di wilayah-wilayah yang sulit air, maka pembahasan ini sebaiknya betul-betul diperhatikan. Jamaah yang insya Allah dirahmati, diberkahi oleh Allah. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Ja'a a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjidi fajazarahu nas fanahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada baulahu amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi dhanubin min ma'in fa uhriqa alaihi muttafaqun alaihi. Hadis ini sahih. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Ja'a Arabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid. Ini Nabi ini kan sedang ya ginilah habis ngobrol-ngobrol kajian ilmu sama para sahabat. Tiba-tiba datang orang Badui. Orang Badui itu orang yang tinggal di pedalaman. Hidupnya pindah-pindah. Nah ini tiba-tiba masuk masjid. Yang masjidnya dulu ini kita bayangkan dulu ini. Masjidnya dulu itu kan masih lantainya ini kan masih tanah. Masih tanah. Tapi walaupun tanah ini memang tidak pernah digunakan untuk apa-apa. Kecuali untuk sholat itu sendiri.
Nah ini masuk masjid tiba-tiba langsung nyelonong fitoifatil masjid, cari pojokan, kencing di situ Pak, kencing di situ. Lah sahabat ini kan marah. Iya lagi wong kok melbu langsung kencingan gitu. Kemudian para sahabat ini, kemudian Nabi ini menahan. Para sahabat ini udah geram. Fajazaroh, artinya ini sudah mau apa ya, dibentak, terus rame lah itu kan. Tapi Nabi, biarin. Orang kalau dalam kondisi sedang kencingnya juga diganggu. Nggak enak. Pipi setengah itu nggak enak. Gitu Pak. Wis dibun wae. Mau diapakan coba? Usaha so ditahan. Malah nanti morat-marit kan gitu kan. Kita nggak tahu nanti. Daripada morat-marit kita nggak tahu di mana letak jatuhnya air kencing itu. Mending kita tahu di titik itu. Ya nanti kita bereskan di situ saja. Lah aku nih ngeleng-ngeleng terus pindah rono. Ini nggak bisa berhenti itu, nggak bisa ditahan. Namanya orang Bedui, orang pedalaman, orang yang nggak tahu aturan gitu, dan memang nggak mau diatur kan gitu. Nah, inilah cikal bakal. Terus masjid non WC ini itu balik. Nah, ini juga sama. Hadis ini itu ternyata futuristik. Apa futuristik itu? Jauh ke depan itu ternyata terjadi juga zaman sekarang. Neng masjid itu mampirmu yo, nggak mau tenang. Ya orang sholat. Wah masjid ada dua kan, pom bensin sama masjid kan gitu. Ternyata ya bedui zaman sekarang nggak ada. Cuma nggak sopan gitu kan, nyari tempatnya gitu. Daripada nyari pojokan di dalam masjid Anda. Tapi ada. Karena kan orang Bedui ini menganggap daripada masuk ke rumahnya orang nggak kenal kan nggak enak. Dia kencing di luar itu juga nggak enak. Nah, kita iki bangunan gede buat umum. Ini melbu sapa sing melbu itu boleh kan gitu. Akhirnya dia masuk. Lah ini nggak tahu dia ini masjid apa nggak tahu. Pokoknya ini bangunan umum. Jamaah yang insya Allah dirahmati, diberkahi oleh Allah. Maka orang ini dibiarkan sama Nabi. Malah Nabi yang melarang, yang mencerca ini dilarang. Fanahahum. Terus ajar biarkan. Jangan dimarahin, jangan. Biarkan dulu sampai tuntas. Mau nasihatin kayak apapun kalau dalam kondisi kencing ya nggak bisa. Ini mungkin sudah 2 jam ditahan ini kan gitu. Ya artinya kalau kita lihat secara secara dalam kondisi gitu kan. Ini orang Bedui ini juga bagus. Bagusnya gini loh, tidak kencing sembarangan tempat gitu. Ya, mungkin dia kencing di satu rumah atau dia biasanya kencing di dalam yang tertutup lah, dia nggak tahu masuk di ruang ternyata ada orang banyak tapi sudah nggak tahu. Nah, tapi ada hikmah pendidikan yang penting. Ini kita juga sering menemukan kadang-kadang anak-anak kan itu ya, anak-anak yang kencing sembarangan mungkin. Biarkan dulu tuntas, baru kemudian diberitahu. Karena menurut wallah, ketika air kencing yang itu terus kemudian dibentak gitu terus kaget, mandek tiba-tiba itu kan tidak bagus untuk kesehatan. Makanya bocah ngompol dan lain sebagainya coba dibiarin dulu. Mau dimarahin kayak apa itu akan keluar. Nah ini Nabi memberikan satu cara untuk mensucikan tempat di mana terkena najis. Apa yang kemudian Nabi perintahkan?
Bidhanubin min ma'in. Suruh ngambil air seember, kemudian dituangkan di tempat di mana terkena najis tersebut. Disiramkan, siram di tempat itu. Nah, ini kalau tanah. Nah, kalau misalkan ini adalah karpet gitu atau keramik begitu. Hadis-hadis yang tadi kami bacakan memberikan satu pengetahuan, wawasan. Alhamdulillah kalau itu adalah pengetahuan, wawasan baru, dan alhamdulillah kalau itu adalah hadis yang dulu pernah kita dengar dan menjadi pengulangan dan manfaat bagi kita. Tentu apa yang saya sampaikan dari sisi penjelasannya bukanlah satu kemutlakan yang benar. Mungkin ada yang salah, yang mungkin juga dapat bisa dikoreksi. Dan panjenengan kalau mendapatkan penjelasan yang lain dan lebih mantap kepada yang lain, itu mungkin yang benar. Artinya adalah agama ini dibangun atas keyakinan. Nek kalau agama nggak dibangun keyakinan, ya apa? Malah nggak sah nanti. Maka ilmu itu menjadi sebab yakinnya kita beribadah. Jamaah yang insya Allah dirahmati, diberkahikan Allah, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Astaghfirullahaladzim. Nakhnatim bidoa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.